warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu kan ada 3, ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang gerak pada tumbuhan. Nah, seperti yang anak-anak ketahui bahwa tumbuhan itu bisa bergerak karena tumbuhan adalah makhluk hidup. Dan salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak. Gerak pada tumbuhan terbagi 2. Yang pertama gerak endonom dan yang kedua gerak esionom. Nah, gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, jadi pergerakannya itu di dalam tubuhnya, di dalam sel-selnya. Contohnya, pergerakan tumbuhan karena kadar air di dalam tubuhnya berkurang. Yang kedua, gerak esionom. Nah, gerak esionom ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Gerak esionom terbagi menjadi 3. Yang pertama tropisme, yang kedua gerak nasti, yang ketiga gerak taksis. Nah, gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, jadi bergeraknya si tumbuhan itu dipengaruhi dari mana rangsangannya itu berasal. Sedangkan gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kalau ada rangsangan, dia nggak berpengaruh arahnya kemana, dia nggak mengikutilah di mana rangsangan itu berada. Nah, sedangkan gerak taksis adalah gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya sesuatu rangsangan, tapi rangsangan itu berasal dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, gerak tropisme terbagi menjadi 5 gerakan. Yang pertama namanya fototropisme, yang kedua geotropisme, yang ketiga hidrotropisme, yang keempat kemotropisme, dan yang kelima tikmotropisme. Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari fototropisme. Nah, fototropisme adalah gerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, rangsangannya apa, Miss? Nah, kalau dalam fototropisme rangsangannya itu adalah cahaya. Jadi contohnya, tumbuhan akan tumbuh mengarah ke jendela yang terdapat sinar matahari. Geotropisme adalah gerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh datangnya rangsangan berupa gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Contohnya adalah akar tanaman yang mengarah ke pusat bumi atau mengarah ke bawah. Selanjutnya hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh datangnya rangsangan berupa keberadaan air. Contohnya adalah gerakan yang akan mengarah ke sumber air berada. Nah, gerakan ini biasanya dilakukan oleh akar. Selanjutnya, kemotropisme. Kemotropisme adalah gerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh datangnya rangsangan berupa keberadaan zat kimia atau mineral. Nah, contohnya itu akar tanaman yang tumbuh meluas untuk mendapatkan atau untuk menuju sumber mineral yang dapat menyuburkan tanaman tersebut. Nah, yang terakhir adalah tikmotropisme. Tikmotropisme adalah gerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa singgungan atau membelit. Contohnya, ujung tanaman yang membelit seperti tanaman semangka, pakis, dan sebagainya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.